Tiga jenis susuk yang akan saya paparkan ini adalah jenis susuk yang paling banyak dikenakan oleh ani-ani untuk merebut suami orang. Mungkin salah satunya suami bunda yang jadi korban dari susuk ani-ani. Nah, tiga jenis susuk ini saling berkaitan, Bun. Jadi, sekali pakai satu jenis susuk, kebanyakan ani-ani akan melengkapinya dengan dua jenis susuk yang lain. Karena memang kegunaannya itu nyambung. Informasi ini saya dapatkan real dari beberapa klien saya yang dulunya ani-ani, kemudian entah dapat hidayah, mereka tobat dan ikhtiar bersih-bersih aura dengan saya. Jadi saat bersih-bersih aura itu, Bun, mereka meminta saya untuk membantu melepaskan susuk-susuk tersebut. Sehingga saya tahu betul di mana saja susuk ini dikenakan oleh ani-ani. Apa tujuannya, bagaimana efeknya pada tubuh suami. Nah, dari informasi ini, saya kemudian mewanti-wanti istri sah untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang bisa menyebabkan efek susuk ini makin panas dan menguat dalam tubuhnya. Selain itu, saya juga bantu para istri sah melakukan beberapa ikhtiar spiritual untuk membersihkan pengaruh susuk pada tubuh suami, serta menguatkan energi di sekeliling tubuhnya untuk membentengi keluarga agar tidak terkena pengaruh susuk lagi. Sebelum saya jelaskan detailnya seperti apa, Bun, silakan catat dulu kontak saya 0877 7396 4009. Bunda boleh menghubungi melalui chat WhatsApp maupun telepon. Kemudian menjelaskan masalah atau keluhannya secara detail. Dan jika Bunda berkenan, Bunda bisa ikhtiar mengikuti bimbingan spiritual rumah tangga dengan saya. Bimbingan spiritual rumah tangga ini sifatnya psikospiritual. Saya gabungkan ilmu psikologi dengan kekuatan spiritual. Jadi saya tidak sekedar mendengarkan curhat Bunda lalu memberikan solusi lahiriah. Hal pertama yang saya lakukan adalah membantu membersihkan, menetralkan, dan menguatkan aura daya tarik Bunda. Medan energi di sekeliling tubuh Bunda atau saya menyebutnya aura, ketika sudah bersih dan bermuatan energi positif, maka aura ini akan memiliki daya yang kuat, Bun, untuk menarik beragam hal baik dalam diri Bunda. Seperti halnya bisa kita gunakan untuk menyentuh kulit suami, sehingga perlahan energi baik dalam diri kita tersalurkan ke tubuh suami. Pengaruh susuk yang buruk dan hitam itu tadi perlahan luruh, tergantikan dengan energi positif dari tubuh Bunda. Selain itu, insya Allah jika Bunda ikhtiar buka aura langsung dengan saya lengkapi dengan energi peluluh hati suami, sehingga tiap ucapan kita lebih mudah didengarkan suami. Doa-doa kita lebih didengarkan alam semesta, karena ibarat provider, sinyal kita itu sedang kuat-kuatnya, Bun. Jadi doa-doa baik akan cepat sampai ke Tuhan Yang Maha Kuasa, disampaikan oleh alam semesta. Setelah aura diperbaiki, lebih jernih, berdaya kuat, saya akan berikan bimbingan mengenai apa yang perlu Bunda lakukan, bagaimana menghadapi suami yang bersikap A, B, dan C, keputusan yang harus Bunda ambil, dan sebagainya. Insya Allah ikhtiar kita lebih optimal, karena ada ikhtiar lahir berdasarkan realitas dan dilengkapi doa serta energi buka aura. Nah, bagi Bunda yang saat ini ingin segera membersihkan dan membentengi suami dari pengaruh susuk ani-ani, jangan segan hubungi saya ya, Bun. Oke, sudah siap saya jelaskan satu persatu mengenai susuk yang paling sering dipakai ani-ani? Kalau perlu, Bunda boleh catat. Saya akan jelaskan lengkap terkait bagaimana melawan dan membersihkannya dari tubuh suami. Pertama, susuk yang dipasang pada dagu. Saat pertama kali mendekati suami orang, ani-ani itu nggak langsung ngajak perang di kasur, Bun. Terlebih dahulu, dia menarik simpati suami orang yang ditarget lewat ucapannya. Agar saat bicara bisa lebih menggoda, targetnya mudah terpengaruh. Bahkan kadang, cerita klien saya yang dulunya mantan ani-ani ya, Bun, dia bicara sederhana saja. Nggak ada nada menggoda, mendesah. Itu sudah bisa bikin suami orang kelepek-kelepek. Sedahsyat itu ya, Bun, pengaruh susuk yang dipasang pada dagu ini. Ucapan sepele bisa bikin target mudah terkesan, mudah kepincut, dan mudah terpengaruh. Kedua, susuk yang dipasang pada pipi. Jika suami orang mau mendekat, ngobrol, si ani-ani harus menonjolkan daya tarik melalui wajahnya. Secara fisik, kadang ani-ani nggak lebih cantik dibandingkan istri sah, Bun. Nggak lebih menarik dibandingkan istri sah. Tapi susuk pada pipi bisa membuat wajah ani-ani terkesan begitu memikat, sehingga targetnya mudah kesengsem. Jadi ini jawaban bagi orang awam yang selama ini bertanya-tanya, kok bisa sih suaminya doyan? Padahal istrinya lebih cantik, lebih menarik, elegan, dan berpendidikan.
tapi kepincut sama wanita model ginian. Nah, salah satunya karena si ani-ani ini pakai susuk pada bagian pipi. Ketiga, susuk yang dipasang pada area mimiau. Sudah bikin suami orang gampang dipengaruhi melalui ucapan, sudah bikin suami orang kesengsem melalui wajah yang memikat, kini saatnya mengunci syahwat suami orang lewat hubungan kasur. Jadi ani-ani pakai susuk pada mimiau supaya saat dia HB dengan suami orang, syahwatnya terkunci, sulit lepas, nagih, nggak doyan sama istri sendiri. Informasi A1 dari klien saya yang merupakan mantan ani-ani Bun, susuk pada area mimiau ini adalah puncak pengaruh paling dahsyat. Sekali berhubungan, sekali si ani-ani membisikkan kalimat atau rapal pengunci syahwat, sekali itu juga burung suami akan langsung mati tiap kali main sama istri. Makin sering mereka berhubungan, makin kuat pengaruh susuknya mengunci syahwat suami Bunda. Karena tiap kali berhubungan, di situ si ani-ani akan melakukan isi ulang energi. Jadi makin sering suami Bunda hubungan kasur sama si ani-ani, makin sulit dia lepas dari kuncian susuk si ani-ani. Lalu apa yang bisa dilakukan istri sah untuk membantu membersihkan pengaruh susuk ani-ani di tubuh suami? Jawabannya tak lain dan tak bukan adalah buka aura yang dilengkapi dengan Olensia Adara. Karena dalam proses buka aura, hal pertama yang saya lakukan adalah membersihkan tubuh Bunda dari kotoran batin. Kotoran batin ini seperti emosi negatif yang terus kita tumpuk dan pendam sendiri, seperti stres, sedih, amarah, kecewa. Kemudian bisa juga kita tertular energi negatif dari tubuh suami yang sudah terpengaruh oleh susuk ani-ani itu tadi, Bun. Suami yang pulang ke rumah berinteraksi dengan kita melalui sentuhan, udara yang dibawa suami dari luar, akhirnya kita juga terinfeksi dan mengakibatkan kotoran batinnya ini tadi. Jadi itu semua perlu saya bersihkan, Bun. Setelah itu saya kuatkan aura Bunda. Energi di sekeliling tubuh Bunda akan saya kuatkan sehingga kita punya energi yang mendominasi, lebih besar, lebih kuat, lebih berpengaruh. Saat energi tubuh kita lebih besar, lebih positif, lebih kuat, lebih berpengaruh, kita bisa melawan energi susuk yang dibawa ani-ani. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa menularkan energi positif ke suami, Mbak Mida? Melalui sentuhan, Bun. Jika masih ada kesempatan untuk dekat dengan suami secara fisik, maka sentuhlah suami sesering mungkin. Sentuhan kulit ke kulit akan mempengaruhi Bunda menyalurkan energi positif yang berdaya besar ke tubuh suami. Tapi Mbak Meida, suami udah nggak mau disentuh, dia terus menjauh. Nah, buka aura dengan saya lengkapi dengan Olensia Adara, aromaterapi spiritual dengan energi peluruh, segala jenis ilmu hitam, mau itu susuk, pelet, guna-guna, tenung, dan sebagainya. Bunda bisa tambahkan 17 tetes Olensia Adara pada air yang dipakai untuk ngepel lantai. Kemudian campuran air dan Olensia Adara itu gunakan untuk mengepel lantai. Insya Allah lantai Bunda bersih lahir batin, bersih dari kotoran dan debu, sekaligus bersih dari pengaruh ilmu hitam ani-ani. Bunda bisa juga tambahkan 5 tetes Olensia Adara pada diffuser, lalu letakkan di ruangan yang paling sering ditempati suami, sehingga uapnya bisa tercium suami dan segera meluruhkan pengaruh buruk dalam diri suami. Tapi Mbak Meida, suami sudah nggak pernah pulang ke rumah. Nah, buka aura dengan saya juga saya lengkapi dengan bimbingan spiritual lahir batin. Bagaimana Bunda harus bersikap ke suami, apa doa yang perlu Bunda panjatkan, bagaimana memanggil sukma suami secara jarak jauh sehingga perlahan dia kembali ingat Bunda meskipun sedang berjauhan. Semua ini saya ajari lengkap. Selanjutnya, jika suami sudah pulang ke rumah, bersedia disentuh, sudah mulai terbuka komunikasinya, lanjutkan dengan ajak suami main yes no di kasur. Agar melalui sentuhan dan hubungan kasur tersebut, kita bisa terus tularkan energi positif. Kita penuhi batin, pikiran, dan tubuh suami dengan energi positif yang lama-lama itu membuat pengaruh susuk ani-ani luntur sendiri. Bagaimana, Bun? Sudah siap ikhtiar buka aura langsung dengan saya? Boleh datang ke kantor saya di Kudus, Jawa Tengah atau jarak jauh melalui video call ya, Bun. Untuk konsultasi lebih jauh, misalnya Bunda mau ngobrol dulu dengan saya secara detail terkait keluhan dan masalahnya apa saja, silahkan boleh chat WhatsApp maupun telepon di kontak 0877 7396 4009 atau boleh klik chat WhatsApp otomatis di bawah video ini.